Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإياذ بالله. نعم يا أخواتي في الله، بهذا اليوم نلتقي مرة أخرى في الدرس العقيدة إسلام. طيب، قبل نبدأ الدرس سأستعفو إليكن جميعا على خطئي في لقاء أمس. Ana minta maaf atas pertemuan kemarin karena itu ana salah ini terlalu jauh materi yang kita bahas. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang tertinggal kemarin di halaman 28 sampai halaman 30 yang paragraf pertama. Untuk pembahasan selanjutnya itu di pertemuan kemarin sampai akhir Tayyib, nabda. Na'am, qablaha sa'as'alukum kaifa halukunna. Na'am, la'alla sihatukunna tamam wal afiyah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa selalu menjaga kesehatannya karena talabul ilmi harus syarat talabul ilmi harus menjaga kesehatan, harus sehat Tidak hanya talabul ilmi siapapun dia harus sehat, selalu menjaga kesehatan. Baik, nabda ya akhwati fillah. Naam, wa nu'minu bi anna Allah ta'ala khatama risalati bi risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa arsalahu ila jami'in nas. Naam, di sini wa nu'minu bi anna Allah ta'ala kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala khatama risalat risalat di sini jamak jamak dari risalah, berarti bentuk lebih dari satu utusan Jadi kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menutup seluruh utusan, seluruh kerasulan Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menutup seluruh utusannya birisalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu tidak ada nabi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana juga dahulu pada zaman Abu Bakar As-Siddiq Khulafaur Rasyidin yang pertama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu banyak orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzdzab Nah, ini salah satu tugas Abu Bakar As-Siddiq untuk memberantas atau menentang memberantas tentang Musailamah Al-Kadzdzab ini karena beliau mengaku sebagai nabi sementara tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Sudah Allah tutup seluruh kerasulan dengan diutusnya Nabi Muhammad ke seluruh manusia Jadi tidak ada, kita meyakini bahwasanya Allah telah menutup seluruh kerasulan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW Wa arsalahu ila jami'in nas dan Allah Subhanahu wa taala mengutusnya ila jami'in nas, untuk seluruh manusia ingat untuk seluruh manusia, digaris bawahi untuk seluruh manusia, bukan hanya umat muslim bukan hanya umat muslim, umat yang beriman tapi likullin nas jami'in nas ingat di situ. Liqaulihi ta'ala qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit
fa'aminu billahi wa rasulih an-nabiyyi al-ummi, ya. Unzur di sini. Alladhi yu'minu billahi wa kalimatih wattabi'uhu la'allakum tahtadun, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kepada berfirman di sini. Ini dalam surah Al-A'raf, ya, surah Al-A'raf ayat 158, ya. Qul, ya, katakanlah wahai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan apa? Ya ayyuhan nas, ya, wahai seluruh umat manusia. Inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua, ya. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia, ya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, ya. Yang mana Allah lah yang memiliki, ya. Memiliki apa? Mulkus samawati wal ard, ya. Yang hanya miliknya lah, milik Allah lah seluruh apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, ya. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit, ya. Dan tidak ada sesembahan yang hak, ya. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit, ya. Tidak ada sesembahan yang hak, ya, yang berhak untuk disembah, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yuhyi wa yumiit. Allah akan menghidupkan dan mematikan. Fa'aminu billahi wa rasulih. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, an-nabiyyi al-ummi. Yang mana nabinya itu adalah nabi yang buta, tidak dapat melihat dan tidak dapat menulis, ya. Jadi kita diperintahkan, ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Rasulnya yang buta, ya, tidak dapat melihat dan tidak dapat menulis. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatih. Yang mana nabi kalian ini adalah nabi yang beriman kepada billahi wa kalimatih, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalimat-kalimatnya, yaitu firman-Nya, ya. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan ikutilah beliau, ya, ikutilah Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berkata kepada seluruh manusia, ya. Wattabi'uhu, dan ikutilah beliau, la'allakum tahtadun. Semoga kalian mendapat petunjuk. Tayyib, mafhum, ya. Nah, ba'daha wa nu'minu bi anna syari'atahu sallallahu alaihi wasallam hiya dinul Islam. Naam, ya. Dan kita juga beriman bahwasanya syariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiya dinul Islam, itu adalah agama Islam, ya. Alladzi artadahu Allah taala li ibadihi. Yang mana agama ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala li ibadihi, ya. Untuk siapa? Untuk hamba-hambanya. Wa anna Allah ta'ala la yuqbalu min ahadin dinan siwahu, ya. Dan Allah, bahwasanya Allah Ta'ala, ya, la yuqbal, tidak menerima salah satu agama pun selain agama Islam. Jadi ingat, ya, di poin ini, ya, khulasah dari sini kita harus beriman bahwasanya syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah hiya dinul Islam, yaitu agama Islam. Yang mana agama ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak menerima suatu agama apapun selain agama Islam, ya. Liqaulihi ta'ala, innad dina indallahi Islam, ya. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam, ya. Wa qauluhu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, ya. Dan hari ini, kata siapa di sini? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, ya. Dan pada hari ini akmaltu lakum, ya, telah kusempurnakan untuk kalian dinakum, agama kalian, ya. Atmamtu 'alaikum, ya, ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, ya.
wa atmamtu, dan aku telah cukupkan kepada kalian ya nikmati, ya nikmatku ya, serta apa, wa raditu lakumul Islam madinah, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu ya. Ini surah Al-Maidah ya. Jadi di sini dan hari ini telah intinya dari ayat ini adalah Allah berkata ya, pada hari ini ya telah kusempurnakan kepada kalian agama kalian ya, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmat-nikmat, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah meridhoi kepada kalian Islam itu sebagai agama kalian ya. Wa qauluhu wa man yabtaghi ghairal Islam madina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin ya. Ini waman yabtaghi ya ghairul Islam madina, ya barang siapa ya yang mencari agama selain agama Islam, falan yuqbal, maka tidak akan pernah diterima, minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin ya. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam ya, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu dari dirinya ya. Maka dia di akhirat sebagai orang yang apa? Khasirin ya. Di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi ya. Nastamir. Ba'dahu ya. Wa nara anna man za'ama al-yawm dinan qa'iman maqbulan 'inda Allah siwa dinil Islam min dinil yahudiyyah aw nasaraniyah aw ghairuhuma fahuwa kafir yustatabu fa in taba wa illa qutila murtadan li'annahu mukaddiban lil Qur'an. Baik. Di paragraf ini ya, wa nara ya, dan kita berpandangan ya, wa nara anna man za'ama, kita berpandangan bahwasanya siapa man za'ama ya, barang siapa yang mengklaim bahwasanya hari ini al-yauma di sini adalah hari ini, saat ini ya, pada zaman ini ya, dinan qa'iman maqbulan indallah siwa dinul Islam ya. Kita berpandangan bahwasanya siapa yang mengklaim atau siapa yang mengatakan ya bahwasanya pada hari ini ada agama yang berdiri dan diterima di sisi Allah selain agama Islam ya, min dinil yahudiyyah aw nasaraniyah wa ghairuhuma fa huwa kafir ya. Baik itu dari agama Yahudi atau Nasara atau selain dari kedua ini, maka dia telah kafir. Jadi barang siapa yang mengklaim bahwasanya ada agama yang diterima di sisi Allah selain agama Islam, maka dia telah kafir. Ya. Bukankah tadi di ayat sebelumnya sudah kita bahas ya kan? Bahwasanya ya, inna ad-dina 'indallahil Islam, bahwasanya agama yang hak di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam, tidak ada selainnya ya. Jadi kalau dia mengklaim bahwasanya pada saat ini ada agama yang berdiri kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perkataan dia ya, perkataan si fulan misalnya, bahwasanya kata dia ada agama ini yang mana agama ini telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia mengklaim seperti itu, maka dia telah kafir ya. Karena di sisi Allah yang agama yang hak adalah agama Islam ya. Itu hanyalah klaiman dia aja, argumentasi dia saja ya. Dia mengatakan bahwasanya agama ini diterima oleh Allah di sisi Allah ya, selain agama Islam misalnya agama Yahudi, agama Nasrani ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita beribadah begini-begini. La ya. Maka sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang hak di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam ya. Maka bersyukurlah kita terlahir sebagai umat muslim ya. Kita bersyukur karena ini salah satu nikmat terbesar akhlak ya. Nikmat iman ya, nikmat Islam ini nikmat yang terbesar yang kita terima ya, karena kita terlahir dari keturunan atau orang tua yang muslim ya. Jadi kita harus mensyukuri nikmat ini ya. Yustatabu fa in taba, maka dia harus bertaubat ya.
bertobat dengan apa yang dikatakannya tadi, ya. Wa illa qutila murtadan. Kalau dia tidak bertobat, ya, sampai dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan murtad. Yang mana murtad ini adalah kekal di dalam neraka, ya. Li'annahu qadzaba bil Qur'an, karena beliau ingkar terhadap Al-Qur'an atau firman Allah Subhanahu wa taala. Tobaan, kenapa dia dikatakan mukadzab bil Qur'an? Karena tadi di ayat tadi, ya, di ayat sebelumnya, nah ini dia, inna dina indallahil Islam, ya, indallahil Islam, ya, itu perkataan Allah Subhanahu wa taala, itu firman Allah Subhanahu wa taala yang tercatat di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Maka dia disebut sebagai orang yang mendustakan Al-Qur'an. Karena apa? Karena dia mengklaim bahwasanya ada agama selain agama Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak, ya. Jadi dia dianggap sebagai seorang yang mukadzdzab lil Qur'an. ثم نستمر ونرى أن من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له لقوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين, ya. Kemudian di paragraf ini juga kita mempelajari tentang man kafara bi risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila nas jami'an faqad kafara bi jami'ir rusul, ya, hatta bi rasulihi alladhi yaz'amu annahu mu'min bihi, ya. Jadi di paragraf ini, ya, kita berpandangan bahwasanya siapa yang kafir bi risalati Muhammad, ya, terhadap diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilan nas jami'an, ya. Yang mana kita ketahui tadi Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia, ya enggak? Ya, sahih, ya. Ya. Kemudian ada yang mengklaimnya bahwasanya dia berkata bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak diutus untuk seluruh manusia, ya. Maka dia telah kafir, ya. Telah kafir, ya. Ini dia, ya. Faqad kafara bi jami'ir rusul. Maka dia telah kafir terhadap seluruh rasul. Walaupun di sini, ya, hatta bi rasulihi alladhi yaz'amu annahu mu'min bihi. Sampai terhadap rasul yang mana dia mengklaim bahwasanya dia beriman kepada rasulnya. Paham enggak? Paham enggak, akhwat? Ya. Jadi di sini misal, ya, misal si fulanah ini, ya, dia mengimani Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Kemudian dia mengatakan bahwasanya, ya, Nabi Muhammad itu tidak diutus oleh seluruh manusia, kata dia. Nah, maka dia telah kafir, ya, maka dia telah kafir walaupun terhadap Nabi Ibrahim tadi, yang dia mengaku bahwasanya dia beriman kepada Nabi Ibrahim, ya. Walaupun dia hanya mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad tidak diutus oleh seluruh manusia, maka dia telah kafir terhadap seluruh rasul, ya, sampai pun terhadap rasul yang dianggap dia beriman kepada rasul yang diikutinya, ya. Liqaulihi ta'ala kadzabat qaum Nuhil mursalin, ya. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Kenapa dikatakan kaum Nuh telah mendustakan para rasul? Ya, karena kaum Nuh telah mendustakan kaum Nuh. Karena kaum Nuh telah mendustakan Nabi Nuh, ya, maka dia dianggap sebagai kaum yang mendustakan seluruh rasul. Summa nastamir. Faja'alahum mukadzibina li jami'ir rusul ma'a annahu lam yasbuq Nuhan rasul, ya. Jadi maka kaum Nuh ini faja'alahum mukadzibin, dijadikan sebagai orang-orang yang mukadzibin, ya, li jami'ir rasul, yang telah mendustakan seluruh rasul, ma'a annahu lam yasbuq Nuhan rasul, ya. Sementara belum ada, ya, nabi yang mendahului Nabi Nuh, ya.
Tidak ada yang belum ada yang mendahului Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah nabi atau rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul pertama saja didustakan oleh mereka, ya. Wa qala ta'ala, innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allah wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalik sabila. Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Ya. Jadi di sini innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulih, ya. Dan barang siapa yang bukan barang siapa, innal ladzina sesungguhnya, ya. Sesungguhnya alladzina yakfuruna, orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulah. Ya, jadi mereka adalah yang hendak membeda-bedakan, ya. An yufarriqu adalah mereka yang, jadi sesungguhnya orang yang kafir terhadap Allah, ya. Bahasanya orang yang kafir terhadap Allah dan Rasulnya ini adalah orang yang hendak membeda-bedakan antara Allah dan Rasul-Rasulnya, ya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa yakfuruna bi ba'din. Dan mereka berkata apa? Ya, mereka mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami kafir terhadap sebagian yang lain, kata mereka, ya. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Dan mereka hendak apa? Dan mereka hendak mengambil jalan tengah di antara iman dan kafir. Adalah yajuz, ya. Tabaan, iman dan kafir itu tidak bisa berdampingan, ya. Mereka lah orang-orang yang kafir sebenarnya. Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka adalah orang-orang yang kafir sebenarnya, ya. Wa'tadna lil kafirina 'adzaban muhina, ya. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir tersebut siksa yang menyedihkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah surah An-Nisa ayat 150 sampai 151. Jadi khulasah min hadhihi fiqrah, akhwatullah, khulasah atau ringkasan dari paragraf ini bahwasanya barang siapa yang kafir terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul itu diutus oleh seluruh manusia, ya, maka dia telah kafir terhadap seluruh Rasul, sampai terhadap Rasul yang beliau anggap beliau itu beriman kepadanya, ya. Jadi kalau dia kafir terhadap satu Rasul, maka dia dianggap telah kafir terhadap seluruh manusia, ya. Contohnya kaum Nuh tadi, ya. Kaum Nuh, yang mana kaum Nuh, ya, mendustakan Nabi Nuh, ya. Padahal belum ada nabi yang mendahului Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah Rasul pertama. Ingat, nabi dengan Rasul beda, ya. Kalau nabi pertama apa? Ya, Nabi Adam, ya. Tapi kalau Rasul, ya, Rasul pertama adalah Rasul Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ini berbeda. Contohnya adalah kaum Nuh tadi, ya. Baik, mafhum ya akhwati. Sama ثم نستمر ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ومن ادعى النبوة بعده أو صدق من ادعاها فهو كافر لأنه مكذب لله ورسوله والإجماع المسلمين. Nah, di paragraf ini ya kita beriman bahwasanya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Wa man idda'a an-nubuwah, dan barang siapa yang mengaku bahwa dia adalah nabi setelah Nabi Muhammad SAW, au saddaqa man idda'aha, atau barang siapa juga yang membenarkan man idda'aha, apa yang diserukannya, atau yang mengaku nabi ini dibenarkan oleh salah satu orang, ya, fahuwa kafir, ya, maka dia telah kafir. Baik itu orang yang mengaku nabi, kemudian baik itu orang yang mempercayai atau membenarkan bahwasanya dia adalah nabi selain Nabi Muhammad, maka itu kafir, ya. Jadi mereka termasuk orang-orang yang kafir. Baik itu yang mengaku nabi, ya, yang membenarkan, itu kafir. Li'annahu mukadzibin lillahi wa rasulih wa ijma'il muslimin, karena dia telah
mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, wa ijma'il muslimin, dan ijma' kaum muslim. Wa nu'minu bi anna nabi bi anna lin nabi sallallahu alaihi wasallam khulafa'ur rasyidin khalafuhu fi ummatihi ilman wa da'watan wa wilayatan 'alal mu'minin. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, ya, ada pemimpin-pemimpin ya yang menggantikan Nabi Muhammad SAW, yaitu yang dikatakan oleh atau yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin, yaitu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, dan ada Ali. Ya, ini adalah 4 Khulafaur Rasyidin yang menggantikan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ya, ini dia. Wa nu'minu bi anna lin Nabi SAW Khulafaur Rasyidin. Ya. Dan kita beriman bahwasanya ya Nabi memiliki 4 khulafaur rasyidin, ya, khalafuhu yang menggantikan Nabi Muhammad, yang menggantikan beliau fi ummatihi dalam dakwah, ya, di dalam umatnya, ya, menggantikan beliau untuk apa? Ilman wa da'watan, ya, untuk berdakwah, ya, wa wilayatan 'alal mu'minin, untuk berdakwah kepada kaum mukmin, ya. Wa bi anna afdalahum wa ahaqqahum bil khilafah Abu Bakar As-Siddiq, thumma Umar ibn Khattab, thumma Utsman ibn Affan, thumma Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, inilah keempat khulafa Rasyidin yang mana mereka adalah afdal, ya, afdal khulafah, ya. Mereka adalah khulafah yang paling utama, ya, pemimpin yang paling utama, ya, pemimpin yang paling memiliki keutamaan. وهكذا كانوا في الخلافة قدرا كما كانوا في الفضيلة وما كان الله تعالى وله حكمة بالغة ليولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منه وأجدر بالخلافة. Ajadar itu artinya yang pantas, ya, yang paling pantas. Jadi wahakada kana, ya, dengan demikian ya dahulu fil khilafah qadaran, ya, mereka itu memiliki kuasa yang qadaran kama kanu fil fadilah, sebagaimana dengan keutamaan mereka, ya. Jadi mereka memiliki kekuasaan, ya, terhadap kepemimpinan mereka sebagaimana dengan keutamaan mereka. Wa makana Allah Ta'ala wa lahu hikmah balighah, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala walahu hikmah balighah, dan Allah memiliki hikmah, ya, yang maha bijaksana, ya, liyuliya ala khair quruni rajulan, ya, wa fihim man huwa khair minhu wa ajdaru bil khilafah, ya. Jadi pada zaman para sahabat, ya, itu begitu banyak para sahabat yang memiliki keutamaan. Namun di antara qurun ini, ya, di liyuliya ala khairul qurun, ya, sebaik-baik generasi, ya, ar-rajulan wa fi'hin man huwa khair minhu, ya, sebaik-baik generasi adalah di antara para sahabat tadi, ya, ada yang lebih baik di antara mereka dan pantas menjadi khilafah, yaitu keempat khilafah Rasyidin ini, ya. Jadi di antara sahabat itu semuanya terbaik, tapi di antara yang terbaik masih ada lagi yang terbaik, ya, untuk menjadi khilafah tentunya, ya. Ingat di sini dalam catatan untuk menjadi khilafah, ya. Jadi para sahabat ini memiliki keutamaan yang berbeda-beda, ya. Yang cocok untuk menjadi khilafah siapa? Yang cocok untuk menjadi panglima perang siapa? Nah, jadi di zaman para sahabat ini, ya, begitu banyak sahabat yang memiliki keutamaan-keutamaan, tapi dari masing-masing keutamaan mereka ada porsinya masing-masing, ya. Maksudnya apa? Maksudnya para khilafah Rasyidin ini, mereka lah yang pantas menjadi khilafah, ya, karena keutamaan mereka mungkin di khilafah, ya. Begitu banyak keutamaan mereka. Nah, contohnya untuk menjadi khilafah, dan ada juga untuk menjadi pemimpin, tapi bukan untuk pemimpin kaum muslimin, tapi pemimpin perang misalnya. Jadi ada porsinya masing-masing. Jadi tidak akan pada zaman ini tidak akan mengangkat khilafah atas generasi terbaik bila di antara mereka ada yang terbaik, ya.
Itu maksudnya. Jadi di pada zaman Khulafaur Rasyidin mereka dipilih oleh Nabi Muhammad, para sahabat ya. Jadi masing-masing pemilihan mereka. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq bagaimana keutamaan beliau? Ya, yang mana Abu Bakar As-Siddiq ini selain menjadi sahabat Rasul, beliau juga bapak mertua oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ya. Kemudian Umar ibn Khattab, yang mana Umar ibn Khattab ini dahulu adalah seorang kafir ya, seorang kafir ya. Beliau dahulu seorang pemimpin perang dari kaum kafir. Setelah Islam beliau juga menjadi pemimpin perang ya, yang mana semua orang takut kepadanya, bahkan jin pun takut terhadap beliau ya, terhadap Umar ibn Khattab ini ya. Tapi hidayah Allah ya, hidayah Allah memberikan beliau untuk menikmati Islam ya, dengan sentuhan kalamullah ya, bagaimana beliau mendengar surah At-Taha dibacakan oleh saudaranya ya. Masya Allah, kita tidak tahu ya, hidayah itu mahal akad ya. Hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bukan berarti kita tidak mencari, kita harus mencari hidayah tersebut. Kemudian Utsman ibn Affan ya, yang dikenal dengan kedermawanannya ya. Utsman bin Affan begitu banyak harta beliau yang beliau relakan atau yang beliau infakkan untuk kaum muslimin sampai sekarang ya. Ada satu yang masih berjalan sekarang ya, salah satu bentuk kedermawanan beliau yaitu Bi'rur Raumah namanya ya, sumur Raumah ya. Yang mana sumur Raumah ini adalah sumur kaum Yahudi dahulunya ya. Jadi kita kenal bahwasanya Utsman ini adalah orang yang adalah salah satu sahabat yang kaya ya. Jadi Utsman bin Affan membeli sumur Raumah ini dari kaum Yahudi untuk kaum muslimin. Kisahnya begini ya. Jadi dahulu kisahnya adalah ketika itu kaum muslimin mengalami pancaklik ya, pancaklik kekurangan air ya. Kemudian ada salah satu sumur milik Yahudi yang masih mengalir airnya, mata airnya deras ya, ya. Kemudian melihat situasi seperti ini ya, terketuk hati Utsman bin Affan ya. Beliau melakukan negosiasi terhadap kaum Yahudi, salah satu Yahudi tadi ya, untuk membeli setengah dari sumurnya ya. Maksudnya apa setengah dari sumurnya ini ya? Jadi dibagi jatahnya ya, bukan sumurnya dibelah dua ya, tapi sumurnya dibagi jatahnya. Maksudnya apa? Seminggu ini kaum muslimin yang menikmati sumur tersebut, kemudian seminggu setelahnya kaum Yahudi tadi, kemudian begitu juga seterusnya, seminggu ini gitu ya, ganti-gantian ya, kaum muslimin Yahudi seperti itu. Nah, ini dibeli oleh Utsman bin Affan ya, bukan tidak mahal ya, dahulu ya saya lupa berapa, tapi itu memang mahal, namanya sumur Yahudi lagi ya. Kemudian melihat situasi seperti ini ya, dahulu sebelum sumur itu dibeli oleh Utsman bin Affan, kaum muslimin itu harus membeli dulu kepada kaum Yahudi ini untuk mengambil airnya. Misalnya satu ember berapa, nah seperti itu ya. Jadi melihat kesusahan ini, sementara kaum muslimin juga tidak punya uang untuk membelinya, jadi Utsman bin Affan terketuk hatinya untuk membelinya. Nah, setelah membeli ini, seminggu pertama itu ya, misalnya seminggu pertama jatah kaum muslimin ya, kaum muslimin ini mengambil sebanyak-banyaknya air untuk stok seminggu ke depannya. Karena apa? Karena seminggu ke depannya adalah jatah Yahudi, ya enggak ya, seminggu ke depannya adalah jatah kaum Yahudi tadi. Nah, jadi mereka mengambil stok sebanyak-banyaknya air yang cukup untuk mereka nikmati selama seminggu. Ya, jadi untuk seminggu ke depannya mereka agar tidak membeli, ya, karena tidak punya uang. Ya. Selagi gratis yang diberikan oleh Utsman bin Affan, jadi mereka mengambil sebanyak-banyaknya. Nah, melihat situasi seperti ini, Yahudi tadi mendatangi Utsman bin Affan lagi. Mereka bernegosiasi lagi. Apa kata Yahudi? Ya, wahai Utsman, belilah setengah lagi ya,
Karena apa? Karena dia merasa rugi. Mereka si Yahudi ini rugi karena tidak ada pemasukan, karena kaum muslimin tidak lagi membeli airnya. Ya, tabaen ya, karena mereka sudah menyimpan air untuk seminggu ke depannya. Begitu seterusnya ya. Jadi si Yahudi ini merasa rugi. Nah, beliau menawarkan kepada Utsman bin Affan untuk membeli sumur tersebut, seluruh sumur tersebut, dan akhirnya dibeli oleh Utsman bin Affan ya. Dan sampai sekarang air itu masih mengalir ya akhwati fillah ya. Sampai sekarang Masya Allah air itu masih mengalir, dan sekarang digunakan untuk mengairi kebun kurma ya, untuk mengairi kebun kurma. Masya Allah ya. Jadi begitu banyak bentuk kedermawanan Utsman bin Affan ya. Begitu banyak bentuk kedermawanan Utsman bin Affan. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga begitu banyak keutamaannya ya. Jadi antum bisa baca juga kisah-kisah Khulafaur Rasyidin ya, apa saja tugas mereka ya, mushaf dibukukan oleh siapa, Al-Qur'an dibukukan oleh siapa ya. Itu ada dua pencetakan Al-Qur'an, yang pertama mushaf ya, lembaran-lembaran ya, kemudian juga mushaf itu tugas dari khilafah siapa ya, penaklukan apa saja yang sudah mereka lakukan, yaitu Fathu Mekah siapa ya, Fathu Irak misalnya siapa, Damaskus siapa. Ini begitu banyak tugas-tugas para khulafaur rasyidin ini. Jadi antum harus tahu apa saja tugas-tugas keempat khulafah ini ya. Tayyib akhwati fillah, mungkin hada minni ya. Insyaallah ke pertemuan selanjutnya kita masuk ke bab yang baru ya. يمكن هذا مني إن أخطأت فهو مني وإن نصحت فهو من الله. نختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم أخواتي في الله، أستأفو إليكن على جميع الخطأ إن أخطأت فهو مني وإن نصحت فهو من الله. أخير الكلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.